Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fadila. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah manajemen mutu, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Six Sigma dalam analisis kualitas produk. Studi kasus produk batik handprint pada PT XYZ di Bali. Permasalahan, PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batik handprint di Bali. PT X masih dihadapkan dengan adanya produksi yang belum sesuai standar. Produk-produk batik handprint dengan spesifikasi di luar standar yang ditetapkan perusahaan atau bisa dikategorikan sebagai produk cacat seperti warna kain pudar, robek, berlubang, dan kesalahan motif lainnya, maka dengan itu, satu langkah perbaikan yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu menggunakan metode Six Sigma. Diharapkannya dengan menggunakan metode ini, produksi dapat diatasi, maksud saya kesalahan produksi dapat diatasi dan keinginan konsumen dapat terpenuhi. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari tahun 2010 hingga 2014. Metode analisis. Langkah-langkah yang digunakan yaitu fase pendefinisian, pengukuran, dan fase analisis. Hasil pembahasan pada tahap 1 pada tahap pendefinisian, yaitu bisa dilihat ada tabel 2 dan tabel 3. Nah, pada tabel 3 data jenis kecacatan batik handprint dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dengan total kecacatan berlubang 46, robek 128, salah motif 23, warna pudar 110. Nah, untuk memudahkan pengurutan jumlah kecacatan fisik pada produk kain berdasarkan jumlah cacat yang paling besar hingga yang paling kecil, maka dibuatlah diagram Pareto. Nah, dengan dibuatnya diagram Pareto tersebut di sini dapat diketahui dengan persentase kecacatan yaitu kain robek dengan persentase total 41,7%, warna pudar 35,8%, berlubang 15,0%, dan kesalahan motif sebesar 7,5%. Fase pengukuran, measure. Pengukuran measuring kinerja dilakukan dengan menggunakan parameter Defect per Million Opportunities atau DPMO untuk mengukur tingkat Six Sigma dari hasil produksi batik handprint. Nah, kemudian tabel 4 dengan persamaan pengukuran nilai Sigma dan DPMO periode 2010 hingga 2014. Bisa dilihat total DPMO 54.269 dan nilai Six Sigma 3.105. Pengukuran kapabilitas proses bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan serta untuk mengetahui besar indeks kapabilitas perusahaan. Pengukuran kapabilitas dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah kecacatan yang berada di luar batas kendali. Dengan menggunakan persamaan CPK dan CPM untuk melihat apakah ada data yang berada di luar batas kendali, dapat digunakan bagian kendali Shewchat berikut ini. Nah, dapat dilihat gambar 5 bagian kendali Shewchat. Dari gambar 5 diperoleh nilai UCL sebesar 0,0939, LCL 0,0167 dan selanjutnya senilai 0,0533 yaitu nilai X dapat dilihat di ini nilai X 0,553, UCL 0,939 dan LCL 0,0167. Meskipun terdapat titik yang berada di luar kontrol, semua titik tersebut masih tetap berada di dalam batas spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu dengan nilai LSL 0. Nah, nilai LSL 0 dan USL 0,1 berada di atas. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data untuk menilai p-value data melalui probability plot data. Dengan ketentuan p-value lebih dari 0,5.
maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Dan jika p-value kurang dari 0,5, maka data tidak berdistribusi normal. Hal ini dilakukan untuk melihat sebaran data, besarnya nilai rata-rata proses dan besarnya nilai standar deviasi. Nah, ini merupakan gambar 6, probability plot of failure data. Maaf kalau misalkan tidak terlalu jelas. Kemudian, pengujian terhadap data jumlah kecacatan kain batik handprint didapat dari p-value lebih dari 0,05, yang berarti data jumlah kecacatan kain batik handprint berdistribusi normal. Sekarang, setelah diketahui sebaran data, nilai rata-rata proses dan standar deviasi, maka selanjutnya dihitunglah nilai CP, CPK, dan CPM. Dengan nilai CP 1,07, CPK minimal 0,9 atau 1,18, dan CPM 1,01. Nah, kemudian proses capability kecacatan kain. Di sini ada gambar 7. Nah, gambar 7 tersebut dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal, yang berarti nilai yang dapat digunakan adalah nilai CP atau CPK dan tidak perlu menggunakan nilai CPM. Namun dalam kasus ini nilai CP tidak dapat digunakan dikarenakan nilai target tidak sama dengan rata-rata proses. Ini berarti nilai yang digunakan adalah nilai CPK, yaitu sebesar 0,95. Karena nilai CPK kurang dari 1, maka kapabilitas proses dapat dikatakan kurang baik dan belum mempunyai kapabilitas. 3. Fase analisis. Fase analisis merupakan tujuannya dari fase ini yaitu bagaimana menganalisis sebab-sebab utama yang menyebabkan masalah dalam proses. Pada penelitian ini, sebab-sebab utama permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan diagram sebab akibat. Nah, dapat diketahui diagram sebab akibatnya yaitu seperti ini pada gambar 8, diagram sebab akibat kecacatan kain. Setelah diketahui penyebab-penyebab dari masalah kecacatan, maka akan dilakukan analisis Failure Models and Effect Analysis atau FMEA untuk mencari penyebab paling utama dari permasalahan tersebut. Analisis FMEA ini dilakukan dengan menggunakan spreadsheet. Setiap masalah dari permasalahan dicari nilai risk priority number atau RPN. Kemudian nilai RPN tersebut disusun dari nilai yang paling besar sampai yang terkecil. Penyebab yang mempunyai nilai RPN nilai paling besar inilah yang merupakan penyebab utama dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dari hasil perhitungan seperti diketahui bahwa kecerobohan manusia saat produksi merupakan permasalahan utama penyebab kecacatan kain. Ini dapat dilihat dari nilai RPN yang paling tinggi. Dengan nilai occurrence sebesar 3, yang berarti masalah kadang-kadang terjadi, nilai severity sebesar 3 berarti penyebab tersebut cukup berpengaruh terhadap proses produksi, dan detection sebesar 3, penyebab tersebut ada kemungkinan untuk diatasi. Sehingga nilai RPN sebesar 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Hal ini berarti penyebab utama kecacatan produksi kain batik handprint lebih sering dihadapkan oleh faktor kecerobohan pekerja pada proses produksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pertama, berdasarkan data produksi kain batik handprint diketahui jumlah produksi pada tahun dari 10 hingga 2014 sebesar 5,657 dengan jumlah produk cacat 307 atau 307. Berdasarkan perhitungan PT XYZ memiliki rata-rata tingkat seksima dengan sebesar 3.105 dengan kemungkinan kerusakan sebesar 54.269 untuk 1 juta produksi di PMO. 2. Kapabilitas produksi perusahaan kurang baik. 3. Berdasarkan analisa dan brainstorming yang dilakukan dengan pihak pembuat kain handprint, pembuat batik handprint, diperoleh bahwa penyebab utama kecacatan batik handprint pada PT XYZ adalah faktor kecerobohan pekerja. Saran. Diharapkan PT XYZ lebih memperhatikan dan meningkatkan kinerja para pekerja sehingga dapat mengurangi kecacatan dalam proses produksi. 2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan ke fase improve dan kontrol atau IC. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.